Minasa, konnichiwa. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pembelajaran IPS di SD kelas awal. Di sini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana sih pembelajaran IPS dikemas di negara Jepang. Nah, pasti teman-teman semua pada penasaran kan? Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Rani Fitriani dengan NIM 2001564. Tak lupa juga ada rekan-rekan saya. Saya Delia Maharani dengan NIM 2003377. Saya Syiful Nafisa dengan NIM 21029. Halo, perkenalkan, nama saya Sekara Jayani dengan NIM 2000247. Nah, itu dia teman-teman, rekan-rekan saya yang juga akan membantu menjelaskan bagaimana sih kurikulum di Jepang mengelola pembelajaran IPS. Nah, langsung aja yuk simak videonya. Sip up. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Nah, berbicara mengenai kualitas pendidikan di negara Jepang, tentu tidak perlu dipertanyakan lagi jika kita melihat bagaimana negara Jepang melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan tentu hal ini disebabkan karena kurikulum pendidikan atau sistem pendidikan di negara Jepang yang baik. Menurut Ahmad Sentosa, dalam sebuah artikel yang berjudul Kurikulum dan Kompetensi Guru di Jepang, beliau menjelaskan bahwa level atau tingkatan anak usia kanak-kanak atau TK itu belum diperkenalkan pada mata pelajaran, akan tetapi lebih kepada pengembangan dan juga pelatihan bagaimana menanggapi kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk siswa sekolah dasar di Jepang itu sifat dan karakteristik kurikulumnya itu hampir sama dengan di Indonesia, akan tetapi yang menjadi pembeda itu adalah adanya mata pelajaran kehidupan sehari-hari. Nah, daripada mengajarkan IPA atau IPS, di Jepang siswa sekolah dasar lebih diperkenalkan kepada mata pelajaran kehidupan sehari-hari yang tujuannya adalah mengembangkan kemandirian kepada anak-anak yang bersekolah di Jepang. Untuk SMP dan SMA, kurikulum di Jepang itu sama, sudah menggunakan sistem penjurusan baik itu bahasa, IPA atau IPS. Nah, akan tetapi ada penambahan pendidikan yaitu pendidikan moral, di mana pendidikan ini diberikan hanya 1 jam dalam 1 minggu atau 40 menit untuk sekolah dasar dan 50 menit untuk siswa SMP dan SMA. Dalam artian dalam 1 tahun hanya ada 34-35 jam pendidikan moral diberikan. Ilmu sosial telah diajarkan sebagai subjek sekolah di Jepang sejak akhir Perang Dunia Kedua. Tetapi, ilmu sosial yang ditekankan hanya geografi, sejarah, juga pendidikan kewarganegaraan yang digabung dengan ilmu sosial IPS. Di dalam pelajaran kewarganegaraan, dikaitkan dengan ilmu sosial karena pelajaran kewarganegaraan itu mengetahui tentang negara dan lingkupan sosialnya. Maka dari itu, geografi, sejarah, dan kewarganegaraan itu saling ada keterkaitan. Jadi, di negara Jepang itu adanya IPS setelah abad dunia kedua dan adanya IPS itu saling keterkaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti kewarganegaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai kurikulum yang diterapkan di Jepang. Nah, di Jepang sendiri diterapkan beberapa tingkat kurikulum. Yang pertama ada kurikulum taman kanak-kanak. Contohnya kayak gini. Nah, di taman kanak-kanak ini, Jepang tidak membebani anak-anak untuk menjelajahi semua mata pelajaran, tetapi lebih menekankan kepada kebiasaan sehari-hari seperti mandi sendiri, gosok gigi sendiri, makan sendiri, dan lain-lain. Pada tingkat kedua terdapat sekolah dasar yang seperti ini. Di sekolah dasar ini, mereka beranggapan bahwa daripada memberikan mata pelajaran IPA atau IPS, mereka lebih menekankan kepada pembiasaan diri untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Di SD sendiri tidak berlakunya sistem ujian, yang dimana setiap siswa yang sudah melakukan proses belajar dari kelas 1, maka akan otomatis naik kepada kelas 2, begitupun seterusnya. Lalu yang ketiga ada sekolah menengah pertama atau SMP, yang
seperti ini. Di SMP ini sudah kurikulum menitik beratkan kepada bahasa Jepang, IPA, IPS. Sedangkan pendidikan bahasa asing, pemerintah Jepang memberikan pilihan kepada siswanya untuk mengambil atau tidak. Nah, di Jepang sendiri wajib belajar selama 9 tahun. Jika ada orang tua yang memiliki anak berusia 6-15 tahun, maka harus disekolahkan. Nah, apabila terdapat orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, maka terdapat sanksi hukum kepada orang tua tersebut. Lalu yang keempat, ada sistem kurikulum sekolah menengah atas atau yang sering disebut dengan SMA, seperti ini. Dibandingkan kurikulum SD dan SMP, kurikulum SMA di Jepang ini sering mengalami perubahan. Pada kelas 3 di tingkat SMA ini sudah diterapkannya sistem penjurusan, yang mana penjurusannya terdapat IPA dan budaya atau sosial. Namun seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan karena banyaknya lulusan SMA yang memilih akademi yang terkait dengan teknik, pertanian, perikanan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah materi ilmu pengetahuan sosial di negara Jepang. Berbicara tentang negara yang tak asing dengan julukannya sebagai negeri Sakura, di negara tersebut terdapat kurikulum yang terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah mata pembelajaran akademik, baik itu wajib maupun pilihan. Yang kedua ada pendidikan moral, dan yang ketiga adalah kegiatan khusus. Pendidikan moral dibagi menjadi 4 area. Yang pertama ada regarding self, yang meliputi pekerjaan mandiri, bekerja secara mandiri, pengerjaan sesuatu secara benar, nilai kebebasan dan kedisiplinan, pemahaman terhadap diri sendiri, serta mencintai dan mencari keamanan. Yang kedua adalah relation to other, terdiri dari pemahaman tata sopan santun, berbicara dan tingkah laku, memperhatikan kepentingan orang lain, baik hati dan empati, menghargai dan menghormati orang lain yang berjasa dan juga berbeda. Yang ketiga, relation to the nature and the sublime, meliputi pengenalan alam, cinta hewan dan tanaman, menghargai kehidupan, memiliki sensitivitas estetik dan perasaan terhadap makhluk hidup, mempercayai kekuatan dan keunggulan manusia. Dan terakhir, keempat adalah relation to group and society, meliputi menepati janji, menjalankan kewajiban, jujur dan tak berpihak tanpa diskriminasi, berpartisipasi sebagai grup, memahami makna bekerja sama, mencintai, menghormati keluarga dan guru dan orang yang di sekitar ataupun kampus, menyadari kedudukan di dalam masyarakat, tertarik kepada budaya dan tradisi bangsa, dan yang terakhir adalah menghargai budaya asing dan manusianya. Apa sih implikasi atau dampak pembelajaran IPS di negara Jepang? Yuk kita simak videonya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pembelajaran IPS itu tidak hanya mempelajari tentang sejarah negara tersebut, melainkan mempelajari tentang nilai, tentang perilaku, tentang sikap, tentang karakter, dan tentang keterampilan. Nah, di Jepang itu pembelajaran IPS disebut dengan pendidikan moral. Pendidikan moral di Jepang itu diajarkan melalui pembelajaran sejarah ilmuwan-ilmuwan. Contohnya ada Thomas Edison, ada Christopher Columbus, ada Galileo, ada Einstein, dan masih banyak lagi yang dituangkan dalam buku teks yang isinya penuh dengan keteladanan-keteladanan. Nah, karena di dalam pembelajaran IPS atau pendidikan moral di Jepang ini banyak tentang keteladanan-keteladanan para ilmuwan, maka nanti murid di Jepang ini akan meniru perilaku para tokoh sejarawan tersebut, yang nantinya akan membuat anak didik di negara Jepang ini matang dalam berpikir dan berperilaku. Hingga pada akhirnya sekarang negara Jepang menjadi negara yang disegani dan dihormati karena memiliki berbagai keunggulan. Sebagai contoh, negara Jepang sekarang senang sekali membuat kartun imajinasi untuk anak seperti Doraemon, Satria Baja Hitam, dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi bukti bahwa negara Jepang adalah negara yang kreatif dan memproteksi negaranya dengan mencintai produknya sendiri. Maka dari itu, negara Jepang dikenal dengan negara yang disiplinnya sangat amat kuat, kreatif, memiliki semangat yang tinggi, dan mau bekerja keras.